saya tanya, kok saya ngelihat di mimpi kamu nikah ya gitu. Dari situ baru, kalau belum didedes dia nggak ngaku. Saya nyari, nanya, katanya ada orang pintar, kok nasib saya seperti ini loh gitu. Dan ini orang maksudnya apa, kalau nikahin saya tapi dibuat saya seperti ini maksudnya apa gitu. Saya orangnya tipe orang nggak mau cari ini ya, udahlah dosa lo sendiri yang giniin. Yang penting saya aman, dalam arti saya ngurusin anak, saya ibadah, itu aja intinya. Intinya dia mau di luar mau lagu apapun, itu dosa dia yang kerjain, dia yang tanggung. Kalau emang jalan dia bener, dia ngerasain. Mau hadiah jutaan rupiah atau grand prize umroh gratis? Maka saksikan terus YouTube channel Ratu Kanza ini sampai akhir ya, karena di akhir segmen kita akan bagi-bagi hadiah yang sangat banyak sekali. Dan tonton terus semua videonya, semua partnya sampai habis. Dah. Yang kelihatan nih ya, yang kelihatan sama saya tuh yang diiniin 4, 5 sama saya. Itu dalam waktu yang sama apa cerai kawin? Jadi biasanya 2 tahun nanti saya liatin nih, lama-lama nanti dia cerai. Tapi ada juga yang dia bilang cerai tapi nanti nyambung lagi gitu. Dan saya nggak tahu, saya nggak pernah menyuruh gini ceraikan dia, nggak. Karena apa? Saya cuma gini, kalau mereka bertengkar atau urusan rumah tangga mereka ya, bukan saya, itu urusan kalian gitu. Urusan kalian. Dia susah mau cari duit, urusannya saya, maaf ya, saya sebatas dikasih nafkah cukup buat belanja buat anak-anak, diem. Jadi terima aja. Tapi setiap dia ingin menikah, dia selalu kasih kabar, kasih tahu ke Mbak Retno atau seperti apa? Enggak. Tiba-tiba tahu. Bukan tiba-tiba tahu, biasanya. Tahu sudah menikah. Biasanya sebelum dia nikah atau dia dekat dengan seseorang, saya tahu ciri-cirinya ya. Akhirnya sudah bisa membaca ya. Pertama membaca. Biasanya saya dikasih tahu lewat mimpi. Oke. Iya, tajam juga ya. Dari mimpi. Kayak misalnya sama orang Bandung, saya dimimpiin kok saya diajak kondangan tapi datang ke tempat itu kok saya suruh merias pengantin. Saya kasih baju pengantin yang punya saya kasih ke tuh perempuan. Dan saya ajak tuh ke mempelai laki-laki. Setelah saya lihat, loh itu kan suami saya gitu loh. Saya nggak nanya setelah berapa hari, saya tanya, kok saya ngelihat di mimpi kamu nikah ya gitu. Dari situ baru, kalau belum didedes dia nggak ngaku. Nggak bakal ada orang laki ngaku gitu. Setelah biasanya kalau orang maaf ya poligami ya, rezeki itu harusnya buat satu istri, karena nambah kan otomatis dibagi 2, otomatis di sini juga sedikit kan, gitu. Kebetulan rata, ya? Nah karena profesinya dia udah pengobatan, tergantung dari tamu yang datang. Kalau udah tamu itu berkurang, otomatis sedikit. Dia hanya bisa mencukupi saya. Yang ini setelah dia nikahin dia nggak bisa mencukupi seperti mungkin perempuan itu seperti kayak saya kali ya. Saya juga nggak tahu dan saya nggak mau cari tahu intinya. Oh, berarti tetap jadi yang utama. Apanya? Kan karena kalau misalnya dia dapat nafkah, yang diutamakan adalah Mbak Retno dulu. Pertama karena wadahnya dia tinggalnya sama saya, jadi saya tahu dia penghasilan berapapun saya tahu, tapi saya nggak pernah mau tahu. Dan dia juga prakteknya di rumah berarti? Di rumah. Oh gitu. Di rumah. Ikut bantu? Ya saya nggak, saya sebatas kalau ada bikin kopi, saya bikin kopi, keluarin air, karena maaf ya, dia tidak sekolah, tidak bisa baca tulis, sebatas Arab bisa. Jadi kalau ada perlu yang dibaca ayat, saya dipanggil, suruh bacain itu, saya suruh bikin Arab atau gimana, saya yang semua nulis, baca gitu. Dia cuma bilang gini, nanti saya maaf ya, untuk dia bicara itu kurang jelas. Jadi kalau dia lagi bicara kan kadang tamu suka kurang ngerti ya. Nanti saya balikin, saya pakai bahasa saya. Jadi tamu, oh gitu. Jadi tamu pun yang datang ke rumah itu saya anggap kayak temen ya. Karena teman saya semuanya hilang. Sejak nikah sama dia hilang semuanya. Tapi ibu sendiri apa ya, ngerasa
salah nggak sih? Ini salah ini. Yang dilakukan sama ini salah. Salah. Prakteknya ini salah. Salah. Ibadah, sholat apapun dia, untuk dia punya kerjaan, dia sholat Isya, nanti tengah malam sholat tahajud, sholat taubat, sholat hajat, dia kerjain semuanya. Puasa Senin Kemis, cuma tanda kutip, saya selalu, yang saya belajar dulu agama nggak seperti ini, kok ini ada seperti ini ya, cuma nggak berani ya, nggak berani ngomongnya, karena suami, udahlah, istri taunya sebatas dikasih nafkah, cukup buat anak, berkah buat kita, jangan tahu banyak urusan, yang penting berkah aja. Kita ngeliat balik lagi ke anak ya. Itu aja intinya saya. Nah kan kalau tadi kan yang kita dengar dari ceritanya adalah Mbak Retno ini tersakiti secara batin. Nah, pernah nggak merasakan atau tersakiti secara fisik? Pernah. Kekerasan ya Kak? Pernah. Saat itu dia nikah sama perempuan daerah tertentu yang katanya kalau di daerah tersebut jahat, magicnya kuat gitu katanya. Katanya. Cuma saya nggak percaya juga sebelum ngalamin. Mungkin kalau aku pikir kalau emang orangnya baik, ada kan di Islam itu poligami gitu loh. Kalau orangnya baik nggak jahat, terimalah, sudahlah gitu loh. Emang mungkin ini takdir saya. Ternyata itu jadi magic juga ya. Pas ketahuan dia nikah, asal saya sebut nama perempuan itu, saya dihajar. Dihajar, dipukul? Ya. Terus pernah saat itu sampai cedera nggak tuh? Ya. Ya. Tapi ngelapor atau enggak? Diam aja? Diam. Saya balik lagi mikir ke anak. Kalau ada apa-apa sama anak saya, kebetulan orang tua bukan orang mampu ya. Kalau saya cerai, balik orang tua, anak saya mau gimana? Kalau dia laki-laki, jarang sekali bilang laki-laki itu nanti setelah cerai saya nafkahin anaknya. Belum tentu. Sebulan, 2 bulan. Bener banget. Sebulan, 2 bulan intinya. Seandainya pun dia ngasih, saya punya prinsip dari awal sebenarnya. Seandainya pun dia ngasih nafkah benar, pasti ada niat tertentu. Gitu dalam arti atau dia mau rujuk ada lagi, maksud, ya gitu. Saya udah bener Bu, bener banget. Bener loh, kalau kekerasan kan nggak pernah cerita dia soalnya kalau yang enggak, karena kayak gitu kan agak-agak ya, agak mungkin masih terasa jadi ya. Soalnya kan aku pernah datang ke rumahnya, ketemu suaminya waktu belum cerai itu. Baik, orangnya baik. Aku sempat dibacain Quran juga, tiba-tiba aku duduk, terus hati-hati dikawinin juga loh. Dikasih minum nggak? Kasih minum Dia nggak? biasa, minum biasa, air putih gitu ya, saya ini kayak temen ini aja. kayak orang yang emang aku kenal Retno dulu sama Beda. kemarin itu beda. Jadi kayak Beda. orang, mohon maaf ya, jadi kayak orang bodoh gitu. Iya. Jadi kayak emak-emak yang Linglung ya? linglung yang Padahal dulunya pinter. Ini kalau ngomong sama dia tuh kayak ini apa sih? Kayak nggak nyambung ya? Kayak orang banget deh. Mohon maaf ya, maksudnya pikirannya itu kayak orang yang nggak bisa ngapa-ngapain sampai bilang kenapa bisa begini sih gitu. Ayo lu bisa gitu. Semua sampai teman-teman kuliah yang kenal kok bisa jadi begini. Kalau kayaknya dulu nggak Aku begini dibacain gitu. Quran, datang sama dia. Suruh buka, datang duduk, coba buka, dibawain Quran sama dia kan. Dibacain. Terus kasih tahu, Endang nih gini, tapi itu semuanya nggak benar. Maksudnya aku ngerasa kalau memang kan ada, aku sih yayain aja. Aku pikir apa sih ya media yang dia pakai gitu kan? Aku cuma baca Quran doang, tapi dia berusaha ngebaca apa yang aku rasain dan itu salah gitu. Nah, aku bilang, wah ini mah dukun palsu dalam hati gue. Apa yang akhirnya membuat Mbak Retno benar-benar bulat tekad dan akhirnya berhasil berpisah? Karena kan selama ini setiap Mbak Retno sadar terus ingin berpisah, ada aja selalu jalan yang bikin Mbak Retno tuh lupa dan akhirnya lanjut lagi gitu. Nah, sampai akhir bisa berhasil itu seperti apa? Apa yang terjadi? Sebenarnya sebelumnya saya pernah, jadi saya kabur. Kabur itu saya nyari, nanya, katanya ada orang pintar. Kok nasib saya seperti ini loh, gitu. Dan ini orang maksudnya apa? Kalau nikahin saya tapi dibuat saya seperti ini, maksudnya apa gitu. Dan orang yang saya tanyain juga nggak berani ngomong ya, karena nggak berani ngomong karena mungkin satu profesi nggak bisa buka iniannya. Cuma ya sabar gitu aja.
Ya sabar ngomong. Kita kan dijaranin. Gitu. Jadi udah kesana kemari gitu saking ininya ya. Akhirnya dia bilang telepon anak saya ini ya, satu yang kecil saya bawa, bilang gitu. Bawanya bukan di rumah, diambil sama yang perempuan yang tadi saya ceritain. Itu. Saya dengar itu. Yang daerah tertentu tadi. Saya dengar seperti itu, saya balik. Saya kalau udah urusan anak, udah saya luluh udah. Ya, saya pikir gini, biar dah saya ngalamin, jangan sampai anak saya ngalamin kayak ini. Saya punya anak perempuan, saya punya anak perempuan gitu. Jadi ancamannya anaknya. Saya kalau ingat kayak gitu, balik lagi saya punya anak perempuan, gitu loh. Dan saya juga punya anak laki juga bilang jangan sampai, nih lihat contoh saya gitu, jangan sampai kamu ke perempuan seperti itu. Ingat ibu gitu ya. Jangan nyakitin perempuan. Nah itu sebenarnya berlangsung lama nggak sih kalau kekerasan yang ibu alamin itu? Itu ada 2 kali. Jadi saya habis pergi. Nggak sering? Enggak, dia jarang sekali mukul. Cuma pas dia nikah sama daerah itu ada beda ya, gitu ya. Perubahan sikap. Lebih kasar. Dan kejadian itu kebetulan saya habis pergi sama anak saya yang kecil, pulang habis Isya, dia ada di rumah. Emang dari dulu kita tidur misah, gitu loh. Oh sudah pisah tempat tidur? Dengan alasan lebih mudah dia sholat segala macam ya. Jadi biasanya dia sholat di tempat sendiri, tempat khususnya. Dia tidur di situ. Gitu. Jadi dia ngeliat sebelum subuh. Dari awal nikah tuh begitu, pisah? Setelah dia praktek atau? Setelah praktek. Oh, setelah praktek. Pisah, jadi pisah ya bang. Ya, bukan biar lebih mudah ke tetangga? Saya nggak punya pikiran seperti itu ya. Jadi yang datang tamu tuh perempuan banyak, cantik-cantik. Dan saya nggak punya pikiran, oh nanti enggak ada. Ya karena udah ditutup kali pikirannya. Ya mungkin itu. Jadi saya pikiran, oh ya berobat. Tapi tuh waktu dia poligami itu sekali waktu paling banyak berapa orang? Di waktu yang sama ya? Ada ikatan sama berapa perempuan? Lagi sama orang Bandung, ketemunya sama orang Cianjur. Jadi pernah bertiga di waktu yang sama? Dua Bandung sama Cianjur. Sama ibu kan? Jadi tiga. Tiga poligami di waktu yang sama? Yang satu yang sebelumnya itu, yang bawa anak, dia bawa anak sama orang Bogor. Berarti berapa? 4 ya? Nah, itu dijalanin semua? Enggak, maksudnya di waktu yang sama apa? Dicerain yang satu? Enggak dicerai. Oh, enggak ada yang dicerai nih dulu nih. 4 ini jadi dia nikah sama orang Bandung, ternyata dia ada hubungan juga sama orang Cianjur. Dia bilang sama orang Cianjur itu, orang Cianjur tuh pasien ya. Dia bilang hanya nutupin. Mana ada ya nutupin tuh ya nikah ya. Nutupin apa maksudnya? Nutupin gini, jadi orang Cianjur itu katanya nikah sama orang bule lah ya. Orang bulenya nggak bisa datang, jadi kan ada diwakilkan. Malu ya. Jadi dia nutupin gitu. Saya orangnya tipe orang nggak mau cari ini ya. Udahlah, dosa lo sendiri yang giniin. Yang penting saya aman, dalam arti saya ngurusin anak, saya ibadah, itu aja intinya. Intinya dia mau di luar mau lagu apapun, itu dosa dia yang kerjain, dia yang tanggung. Kalau emang jalan dia benar, dia ngerasain juga. Pada saat itu pembagian waktunya tuh gimana tuh Bu? Waktu untuk ibu, untuk istri yang lainnya? Mungkin di saat keluar ya, dia bilang ziarah, mau ketemu ini. Bukan nginep? Ada yang nginep. Jadi jarang di rumah juga? Iya, jarang di rumah. Oke. Mungkin ya sih itu salah satu syarat ya. Biasanya orang pintar itu punya syarat harus menikahi beberapa wanita. Pernah ada omongan gitu nggak? Ilmunya lebih tinggi gitu. Mungkin saja bisa. Iya, belum pernah ada omongan. Iya kan? Kan ada juga kan kita suka nonton berita-berita atau apa tuh. Oke. Nah, sekarang kita balik lagi nih tadi. Titik poinnya tadi, bisa melepaskan diri akhirnya atau pada saat berhasil melepaskan diri itu kembali tersadar bahwa apakah saya dipelet atau kayak gimana? Muncul pikiran seperti itu nggak? Puncaknya akhirnya bisa lepas itu gimana tuh? Saya udah setelah ada kejadian satu demi satu, saya sabar ya. Perempuan satu, ada satu lagi katanya diselesai. Dia sendiri, saya nggak nuntut minta dicerai. Sabarnya lama ya Bu, 20 tahun? 20 tahun. 20 tahun. Jadi saya nggak pernah nuntut ceraiin dia, gitu. Karena saya mikir,
lo yang ngawinin, lo ngerasain enak ya lo terusin silakan, asal kuat-kuat cari nafkah, gitu aja ya. Yang penting urusan saya dan anak-anak aman gitu. Tapi dalam hubungan badan sama Jarang, mantan, jarang. maksudnya dengan dia udah posisi poligami tanpa sepengetahuan itu tetap ibu layani? Lagi sama orang Bandung masih, setelah ketemu orang dari Bandung ke Cianjur kan ada lagi nih. Ada lagi orang Tajur. Kayaknya tiap daerah kudu ada satu. Nah, kalau orang bilang tiap tegongan ya. Oh, itu Setia. setiap tikungan ada. Gitu. Orang Tajur, terus satu lagi orang mana ya? Ntar dulu, saya lupa. Ya pokoknya begitulah ya Bu ya. Jadi Tajur kan porositas. Tadi akhirnya pisahnya tuh gimana? Udah sabarnya udah kebanyakan. Saya bilang gini, terakhir itu Karena udah, perempuan berarti perempuan juga. Kalau untuk nafkah buat kita, alhamdulillah dia masih nyukupin, dalam arti saya orangnya nerima ya. Jadi gini, kalau emang dalam kondisi seperti ini, udahlah. Saya nggak tahu, positif aja. Nggak taunya saya dikurangin ternyata ada yang lain, gitu loh. Cuma saya positif aja. Oh mungkin emang nggak ada, gitu loh. Ya udah. Gitu. Nah, saya cuma minta sama yang kuasa ya, sama Allah. Kalau emang rezeki saya dikasih segini, minta berkah aja. Intinya gitu. Buat ke anak-anak saya, ke saya nggak punya urusan yang masalah uang-uang gitu aja intinya sih. Gitu. Terus akhirnya tersadar, terus pisah, terus dari mantan suami nggak ada usaha untuk pisahnya mak ibu lewat jalur hukum apa ibu pergi gitu aja? Saya pertama jadi saking ini ya, saya udah bilang saya minta ambruk dalam arti tamu habis semuanya, terus kita punya tabungan dibawa lari orang. Gitu loh. Tamu habis semuanya, nggak ada yang datang lagi. Nah, kalau saya punya prinsip, kalau dia jalurnya udah melenceng, pasti nggak ada tamu. Rezeki pun kan dia kan dari tamu. Dari awal juga udah melenceng sih sebenarnya. Iya, cuma gini loh, dia punya mungkin ya, dia punya kan dia suka ke guru-guru gitu ya, minta biar rame lagi gitu. Soalnya saya seringin, cuma disuruh naburin atau suruh minum, kita kan nggak pernah tahu. Cuma setelah itu dilihatin, oh ada tamu 1, 2 gitu loh. Jadi momennya intinya ada perempuan dari perempuan lain lagi datang ke rumah. Dia bilang, saya istrinya, saya minta hak yang sama dengan nafkah yang sama. Saya sok lagi ya, katanya kemarin udah pada lain. Katanya yang lain udah pada apa tadi? Saya kira sudah dilepasin. Ternyata ini perempuan masih ada dan dia menunjukkan diri. Saya berantem tapi sebatas berantem. Ini orang nggak ini ya, nggak berubah-berubah. Jadi selama 20 tahun saya kira, saya berharap dia bisa berubah. Ternyata nggak. Akhirnya pas kebetulan momen tuh kontrakan itu habis. Duit nggak ada juga. Waktunya pas bayar kontrakan, lagi itu kontrakan 2 juta ya per bulan. Saya kira tuh dia, biasanya saya yang ngurus bayar kontrakan tuh. Tiba-tiba dia yang datang ke tempat rumah, ke tempat ininya ya. Dia kasih separuh, 1 juta. Saya kira itu 1 juta itu buat nambah, kan saya pertengahan tuh habisnya. Bayar separuh, jadi selama 15 hari itu saya bisa nyari. Ternyata enggak, dia ambil barang-barangnya, dia diseret sendiri. Jadi di sebelah tuh ada rumah tuh, jadi yang punya kontrakan tuh banyak. Dia pindah barang-barangnya sendiri. Barang kita enggak. Jadi 1 juta tuh untuk dia saja. Iya, gitu loh. Saya pikir gini, 1 juta itu buat tambah, tapi taruh sampai akhir bulan. Dengan rumah sama, dengan tambahan waktu itu bisa kita nyari gitu loh. Maksudnya ditarik barang-barangnya gimana sih? Barang-barang dia, dipisahin, barang dia khusus dia semuanya. Dianya siapa? Mantan suami. Oh, mantan. Gitu. Jadi diambil semuanya. Jadi nyelamatin diri sendiri. Dia bilang gini, kalau kamu masih mau tinggal di sini, bayar sama anak-anak kamu. Saya kaget. Gitu ya. Bayar. Saya bingung. Kok gitu ya? Kebetulan ada anak saya yang perempuan ada. Kok bapak kok barang-barang bapak dipindahin ya mah, katanya gitu. Bapak emang ngontrak sendiri? Nggak tahu ya.
Saya nanya, dia ngomong gitu, kalau kamu masih mau tinggal di sini, bayar sama anak kamu, kan anak kamu udah kerja. Saya kaget. Anak saya kebetulan dengar, akhirnya dengan harga segitu kan kita nggak bisa ya. Nafkah kan masih sama Dira. Iya. Anaknya udah kerja. Kerja, alhamdulillah. Jadi saya punya tabungan sedikit-sedikit. Pas lagi uang saya hilang, kebetulan saya punya ada arisan atau apa. Jadi di situ ada uang. Saya megang uang tabungan ya, tabungan jamaah. Kebawa jadinya. Otomatis saya harus ganti. Dapat uang arisan, itu juga saya lupa saya punya arisan. Saya putar, saya jalanin kredit. Tadinya nggak niat ngereditin, tapi tetangga, Bu, saya pengen beli ini dong, lemari. Itu posisi udah pisah dong? Belum. Oh, belum. Belum. Mau lemari, mau ini gitu loh. Sampai ketutup. Ini pas bisa itu saya mikirin uang yang ada nggak cukup. Masih ada sebatas buat nyari tempat. Oke lah, dia nggak ada. Saya nyari berdua anak saya. Dapatlah. Terus dia nggak ngomong A, nggak ngomong B. Nggak nyamperin saya juga. Ya udah, oh berarti begini. Akhirnya saya muncak ya. Saya minta cerai. Udah total, karena apa? Udah kebangetan gitu loh. Kebangetannya apa? Dia milih dengan memisahkan diri sendiri, kan berarti dia nggak mau sama saya gitu loh. Saya suruh membiayai diri sendiri dan anak-anak saya gitu. Oh berarti dia udah selesai gitu loh. Dan waktu minta pisah dikabulin sama dia langsung? Enggak, dia nggak bakal mau. Saya jadinya nggak mau. Nah, dia balik lagi ke air. Jadi dia usaha. Saya udah pisah, udah dapat rumah. Dia pakai air. Jadi anak saya kan suka bolak-balik ke tempat bapaknya. Ketemu dia. Tanpa sadar ya, anak saya ngakunya udah kesini-sininya. Saya suka dikasih air, rumah kontrakan saya ditaburin air. Sama si anak? Sama si anak, karena anak pikir gini, kok bapak orang tua saya kok yang satu di sana, satu di sini. Nggak paham. Nggak paham. Dan nggak punya prasangka buruk juga pada saat. Jadi mungkin bapaknya nggak bujuk nih kalau kamu pengen nggak mama bersatu lagi. Mungkin kali ya. Ini gitu ya. Dan bukan hanya anak aja. Jadi dari anak yang keberapa? Yang kedua, yang laki. Laki-laki. Karena perempuan ikut saya. Perempuan. Terus dari temennya. Jadi ibu anak yang ikut berapa? Kebetulan sekarang 2. Waktu yang itu. perempuan yang pertama. Dua-duanya perempuan. Enggak, pertama perempuan ikut saya. Yang kedua saat itu pesantren. Pesantren kayak lebih kuat dan lebih gesit gitu. Bener banget, jadi antusiasnya lebih tinggi lagi dan saya pengen hajar terus. Berasa malam pertama. Iya, pokoknya bahagia banget. Kasiat men emang top banget. Pas bapaknya itu nikah yang udah kesini-sini agak susah kan duit gitu. Jadi dia mikir. Yang ketiga pesantren, sekarang masih pesantren. Jadi perempuan, laki-laki, perempuan, ya, laki. Jadi dua laki. Dua laki. Ya. Oke, jadi pas lagi anak laki-laki ini tinggal sama bapaknya, suka mondar-mandir ke rumah ibu, disitulah dia ngasih. Dan ibu nggak curiga? Saya tuh nggak pernah curiga. Nggak peka. Nggak mikir gini. Kalau seandainya ada gini, kok ada ya orang seperti itu jahat, udah jahatin saya selama 20 tahun masih seperti itu gitu loh. Mikir apa sih dibilang berharganya saya seperti apa, tapi saya diperlakukan seperti itu gitu. Akhirnya ibu balik lagi nggak tuh pada saat itu? Nggak ngaruh airnya? Nggak. Kata orang tua saya, kebetulan ngontrak itu dekat rumah orang tua. Jadi kata orang tua, kamu bisa keluar 40 hari, selamat, nggak balik lagi. Gitu. Saya bertahan 40 hari. Saya juga nggak mikir sampai ke situnya 40. Orang saya kekeh. Saya nggak mau udah. Karena apa? Capek 20 tahun tuh dia nggak berubah. Nunggu apa? Nunggu dia meninggal gitu loh. Senangnya dia sama orang gitu loh. Ntar giliran dia sakit, baliknya ke saya gitu loh. Sedangkan dia sakit itu bolak-balik yang diinin saya gitu. Intinya di situ. Jadi udahlah, capek. Nah, kalau misalnya anak-anak sendiri itu tahu nggak sih apa yang dikerjakan oleh bapak? Karena kan prakteknya kan di rumah tuh. Tanggapan dari anak-anak sendiri itu seperti apa? Tadinya dia anak itu kan sebatas tahu
dia bisa sekolah, bisa makan, semua anak mayoritas gitu. Ya, setelah kejadian mereka kan pada bicara ya, terutama anak yang pesantren nih, yang nomor 2. Yang nomor 2 suka berdebat tuh bapaknya, masalah nafkah buat anaknya. Kadang dia suka, bukan gitu Pak, orang tua tuh seorang bapak tuh nafkahin tuh sampai anaknya dia menikah gitu loh. Ini berdebat, intinya terus dia lihat dari dia berguru segala macam, dia kan pesantren, beda. Tapi dia bilang gini, anak itu berbakti, bapaknya salah kita sebatas ngingetin. Kalau saya mah bisa aja saya marah-marah, saya tinggalin, kan dia orang tua saya, gitu. Dan saya nggak pernah giniin, nggak boleh gitu, nggak boleh ke bapakmu, biar jelek bagus itu bapak kamu. Jadi masih ada yang sama bapaknya tinggal? Nggak ada. Sekarang udah nggak ada? Nggak ada. Ini yang 2, yang tadinya pesantren berhenti karena dia mikir, saya kalau dikasih kiriman kurang-kurang, sedangkan adik saya di situ juga kurang, gimana saya nyari lebihnya, gitu. Akhirnya dia minta sama gurunya, guru pesantrennya, saya mau berhenti, mau bantuin orang tua saya karena ibu saya nggak kerja sendiri. Hanya sama kakak saya gitu, intinya. Nah, ada tapi maksudnya praktek-praktek yang dilakukan atau apa ya, usaha-usaha yang dilakukan oleh sang ayah atau bapak dari anak ini, anak-anaknya itu nggak ada yang kayak protes, itu bapak ngapain sih, nggak ada.